Shalom semuanya, selamat pagi. Hari ini kita mau beribadah. Mari kita angkat satu pujian arti kehadiratmu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Kita lagi ini dari awal. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita lagi dari awal, saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu aku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu
Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Lebih lagi kita katakan penyertaanmu sempurna, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu, kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu, kehadiranmu Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau menyembahmu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami Tuhan percaya Tuhan, rancanganmu penuh damai dan aman bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa rancanganmu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kau sendiri hadir dari tengah-tengah kami Tuhan, dimanapun kami Tuhan beribadah Tuhan, baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing Tuhan. Biar Kau terus bertata Tuhan di setiap kehidupan kami. Tuhan juga Tuhan, Kau Tuhan lindungilah Tuhan ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita angkat satu pujian lagi, aku percaya ada mujizat. Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kita lagu ini dari awal. Kau Tuhan jadi andalanku, Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kita katakan, aku percaya.
percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kita lagu ini dari awal. Kau Tuhan jadi andalanku. Mari kita lebih lagi percaya. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, buatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu hari ini masih berlaku bagi kami Tuhan. Kasih-Mu tidak berkesudahan Tuhan, kuasa-Mu juga tidak berkesudahan Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan hari-hari ini Tuhan Engkau sedang dan akan melakukan banyak perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib Tuhan, yang akan Kau kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan, terutama bagi orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Maka Tuhan, kami yakin, kami percaya akan mengalami mujizat-Mu, mengalami pertolongan-Mu Tuhan, mengalami Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada siang ini Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau mau berbicara kepada kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus nyatakanlah isi hati-Mu lewat pemberitaan firman ya Tuhan. Biar kiranya kami mau membuka hati Tuhan untuk menyambut kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami butuhkan firman Allah dalam hidup kami ya Tuhan. Karena tanpa firman-Mu Tuhan,
maka hati kami kosong. Hati kami hanya diisi oleh kekhawatiran dan ketakutan dunia ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu siang ini Tuhan, Engkau menyatakan sabda-Mu Tuhan. Engkau menyatakan isi hatimu lewat firman pengajaran-Mu ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan, kami umat-Mu di tempat ini membuka hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan berkemurahan, berbelas kasih kepada setiap kami, untuk kami dapat mengerti, memahami apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Dan jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, tanah yang subur, agar setiap benih-benih daripada firman yang Kau taburkan Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah pada waktunya. Dan biar kiranya Tuhan tolong hamba-Mu yang akan meneruskan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat, memberikan pembukaan firman, sehingga hamba mampu meneruskan firman Allah. Dan Tuhan Yesus, urapilah hamba dengan Roh Kudus-Mu, beri hamba keberanian untuk hamba menyampaikan isi hati-Mu kepada kami umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Tuhan yang akan memberkati waktu pemberitaan firman Tuhan pada saat ini Tuhan. Dan biar Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan setiap kami, dan Roh Kudus yang akan melawat kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang mendengar Tuhan, umat-Mu yang ada di rumah-rumah mereka masing-masing. Biar kiranya tangan kuasa Tuhan bekerja sama seperti Tuhan bekerja di tempat ini, maupun setiap kami yang mendengar lewat internet dan YouTube ya Tuhan. Biar kuasa Allah yang bekerja dengan nyata dan ajaib. Dan kami percaya uluran tangan Imam Besar Agung kami Yesus Kristus yang akan menyembuhkan yang sakit, mengadakan tanda ajaib dan mujizat-mujizat demi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bekerja dengan ajaib dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan semua doa ini hanya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, silakan duduk. Ya. Saudara, hari ini saya percaya adalah hari yang spesial bagi kita semua. Hari ini saudara, saya percaya adalah hari yang luar biasa bagi kita semua saudara. Ya, bagi kita orang percaya, bagi anak-anak Tuhan saudara, bahwa setiap hari adalah hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan rahmat dan anugerah saudara. Amin saudara. Karena firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Itulah saudara, kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang selalu mengasihi kita, Allah yang selalu memberikan rahmat-Nya kepada kita saudara. Setiap hari Dia lakukan, Dia buat dalam kehidupan setiap kita saudara. Termasuk hari ini saudara, ya, bahwa Tuhan baik bagi setiap kita semua saudara. Nah, hari ini saudara, ya, kita akan belajar firman Tuhan ya saudara, yang nanti akan terambil dari kitab Markus pasal 6 ayat 45 sampai ayat yang ke-51 saudara. Di dalam kitab Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-45 sampai 51 saudara. Ya. Saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan, ya saudara, saya ajak kita membaca Alkitab kita, membaca firman Tuhan. Ya, kita sama-sama nanti perhatikan ayat demi ayat yang akan kita baca hari ini, yang akan kita pelajari hari ini saudara. Yaitu di dalam kitab Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai ayat yang ke-51 saudara. Yang punya Alkitab, kita bisa buka Alkitabnya saudara.
Nanti kita akan baca, ya. Saya akan bacakan firman Tuhan ini, saudara. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ya, saudara, sampai di sini bacaan kita, saudara. Ya, saudara, hari ini keadaan dunia, ya saudara, kita semua pada tahu sedang diterpa dengan angin gelombang yang luar biasa, saudara. Dunia sedang menghadapi yang namanya virus corona, ya saudara. Ya, dunia sedang menghadapi COVID-19, dan saudara, semua negara-negara sedang menghadapi hal yang sama, ya saudara, termasuk juga Indonesia ini, saudara. Dan saudara, semuanya itu luar biasa, saudara, membuat orang jadi cemas, khawatir, dan takut, saudara. Semuanya membuat orang menjadi gentar, saudara. Ya, saudara, kita percaya, saudara, bahwa COVID-19 ini bagaikan badai, gelombang, angin yang kencang, ya, atau seperti angin sakal juga, saudara. Ya, yang membuat apa, saudara? Yang membuat orang yang terjangkit dengan COVID-19 ini mengalami sakit, saudara. Ya, ditandai, ya saudara, dengan demam, ya ditandai dengan apa, saudara? Dengan batuk kering, ya saudara, dan juga ditandai, ya saudara, dengan berbagai macam gejala, ya saudara. Seperti yang tertulis juga, saudara, di dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 22, saudara. Firman Tuhan berkata demikian, Ulangan 28 ayat 22. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kepialu, ya. Demam kepialu ini, ya, demam yang disertai dengan pening, dengan pusing, ya saudara. Dan penyakit dan juga gejalanya lagi, saudara, dikatakan sakit radang, ya, kering, hama, dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Ya, ini, ya saudara, seperti apa, saudara? Seperti firman Tuhan, ya saudara, yang apa, saudara, yang disampaikan, ya, Musa kepada umat Israel, saudara. Ya, tanda-tandanya kurang lebih hampir sama, ya saudara. Dan saudara, juga bukan hanya apa, saudara, COVID-19 ini bukan hanya membuat orang sakit, ya saudara, tetapi juga sampai mengalami meninggal dunia, saudara. Dan bukan hanya sampai di sana, saudara, tetapi juga, saudara, ya, akan membawa dampak pada krisis ekonomi, saudara. Ya, akan mengena ekonomi dunia, saudara, akan kena semuanya, saudara. Ya, saudara, ini akibat dari apa, saudara? COVID-19 bagaikan badai gelombang yang luar biasa terjadi hari-hari ini di dalam dunia ini, saudara. Dan saudara, kita bisa lihat juga, saudara, banyak orang yang saat ini, saudara, cemas, khawatir, ya saudara. Ada seorang yang bekerja, saudara, ya, dia mengeluh, saudara, ya, harus apa, saudara, diliburkan, saudara,
Ya, diliburkan bukan libur panjang saudara, tapi liburnya ini saudara hanya beberapa hari, tetapi yang mereka keluhkan ya saudara, ya gaji mereka dipotong saudara. Dan juga banyak kita lihat saudara penerbangan ya saudara, yang perusahaan penerbangan tutup karena juga banyak orang yang tidak berpergian saudara menggunakan pesawat saudara. Juga banyak pabrik-pabrik tutup, mal-mal, toko-toko juga semuanya tutup saudara. Ini imbas dari virus corona ini saudara. Ya, sehingga orang takut keluar, banyak orang berdagang mengeluh saudara karena dagangannya sepi, tidak ada pembelinya saudara, bahkan juga sampai merugi saudara. Ya, saudara, ini bagaikan gelombang, badai, angin sakal, angin yang kencang, yang apa saudara, datangnya saudara dari depan saudara. Ya, ini juga pernah dialami juga oleh murid-murid Yesus ketika Yesus memerintahkan murid-murid saudara untuk apa saudara, menyeberang ya saudara, menggunakan perahu saudara. Dan diceritakan di dalam kitab Markus ketika mereka sudah berjalan ya saudara dengan perahu mereka untuk menyeberang saudara, dikatakan saudara mereka menghadapi angin sakal. Angin sakal itu adalah angin kencang yang datangnya berlawanan atau datangnya dari depan saudara. Akibat dari apa saudara? Akibat dari angin sakal ini saudara, ya ada 3 hal saudara. Yang pertama saudara, ya itu menghambat ya saudara perahu mereka untuk maju ke depan saudara. Karena angin sakal itu angin yang datangnya dari depan saudara. Sementara saudara perahu murid-murid ini saudara sedang menuju, ya tadi dikatakan ke Betsaida saudara, ya sedang menuju ke sana, tetapi saudara angin itu datang menerpa mereka saudara, sehingga perahu mereka tidak bisa maju ke depan. Bahkan mereka mungkin stagnasi, berhenti sampai di situ, atau mungkin mereka apa saudara malah mundur saudara. Nah, ini saudara juga mungkin dialami umat Tuhan yang hari-hari ini saudara. Ya, mungkin ada di antara kita hari-hari ini, ya beberapa hari yang lalu begitu semangatnya bersama dengan Tuhan, begitu apa bergairahnya dengan Tuhan saudara, begitu punya kerinduan untuk beribadah di dalam rumah Tuhan, ya di dalam gedung gereja, ya saudara, begitu punya kerinduan untuk melayani Tuhan, ya tetapi tiba-tiba saudara ada virus corona, ya pemerintah memberikan himbauan ya saudara untuk apa saudara, orang-orang tinggal di rumah sementara waktu, ibadah di rumah untuk sementara waktu saudara. Dan saudara mungkin tadinya kita mau semangat, tiba-tiba dengan masalah pergumulan ini, dengan adanya badai gelombang yang saat ini sedang menerpa saudara, ya, akhirnya saudara kita tidak bisa beribadah di dalam gedung gereja, kita tidak bisa melayani Tuhan saudara di dalam gedung gereja. Kita juga mungkin saudara tidak apa saudara tidak bisa maju lagi saudara, ya di dalam kerohanian saudara, ya tetapi saudara, ya ini yang sedang terjadi saudara, ya dalam kehidupan umat Tuhan. Kita harus saudara tetap semangat saudara, ya walaupun ya badai saat ini sedang menerpa, ya. Dan yang kedua saudara, mereka dikatakan menjadi payah saudara, ya artinya mereka lelah, letih saudara karena sibuk saudara, ya. Di ayat 48 dikatakan ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, ya saudara, ya mereka apa saudara menjadi payah, susah, lelah saudara, ya bekerja keras, menjadi sibuk karena mungkin ya saudara angin sakal itu bukan hanya menerpa perahu mereka saudara,
tetapi juga angin membawa air, ya, danau menjadi ombak dan itu masuk ke dalam perahu mereka, sehingga sebagian ada yang mendayung, ada sebagian lagi saudara yang harus menguras air yang masuk ke dalam perahu mereka saudara, ya, supaya tidak keram, ya saudara. Akhirnya mereka sibuk, ya saudara. Nah, ini menjadi payah, menjadi lelah saudara. Ya, mungkin dengan keadaan dunia yang seperti ini kita semakin, ya, sibuk, semakin dibuat lelah dengan keadaan-keadaan yang ada saudara. Dan yang ketiga, ya saudara, mereka akhirnya saudara kurang fokus saudara. Mereka kurang fokus, ya, konsentrasi mereka saudara kurang apa saudara? Kurang fokus, ya, kurang terarah saudara, ya. Makanya saudara, waktu mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka mengira saudara bahwa Yesus ini hantu saudara. Ya, di ayat 49 dikatakan ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa iya, Yesus adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, ya saudara. Ya, ini karena masalah angin sakal, ya saudara, yang menerpa murid-murid di atas perahu. Mereka saudara akhirnya kurang fokus, ya, mereka menjadi kurang konsentrasi melihat Yesus, melihat Tuhan menjadi hantu saudara. Ya, hari-hari ini juga dengan masalah pergumulan, ya saudara, kalau kita sibuk menjadi lelah, letih, maka yang ketiga ini juga akan terjadi dalam kehidupan kita saudara. Kita tidak menjadi fokus kepada Tuhan, ya. Kita hanya fokus pada masalah-masalah, pergumulan-pergumulan yang terjadi di dalam dunia ini maupun juga yang terjadi di dalam kehidupan kita saudara. Ya, mungkin dengan adanya badai ini ada goncangan-goncangan terjadi juga dalam ekonomi kita, dalam usaha kita. Mungkin usaha kita berdagang mungkin mulai sepi, mungkin juga hasilnya tidak maksimal. Mungkin juga dengan masalah badai ini menggoncangkan keuangan kita, mungkin menggoncangkan keluarga kita, mungkin menggoncangkan nikah rumah tangga kita. Ya, jangan kita hanya memandang apa yang saat ini terjadi terus-menerus, tetapi biar kita juga fokus kepada Tuhan. Kita melihat pribadi Tuhan Yesus selalu saudara, ya, dengan kita memandang Tuhan, memandang kasih-Nya dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak menjadi larut dan khawatir dan berteriak-teriak. Ya, berteriak-teriak mungkin dengan keadaan kondisi ini kita jadi marah-marah, berteriak ke sana kemari, marah, ya, menjadi khawatir, cemas, ya saudara. Jangan seperti itu saudara. Ya, memang saudara, dunia saat ini sedang diterpa dengan COVID-19, bahkan juga akibatnya akan terjadi krisis ekonomi, ya saudara. Yang sama seperti juga terjadi, ya, di dalam kitab Ulangan 28 ayat 22 dikatakan Tuhan akan menghajar engkau dengan batu kering, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Nah, ini saudara, ada hama, penyakit gandum, ya, ini kegagalan, terutama kegagalan ekonomi, ya, mungkin saat ini juga ada kegagalan ekonomi juga yang akan terjadi saudara. Ya, saudara, mari dalam situasi keadaan yang sekarang ini terjadi, ya, dalam keadaan kondisi yang seperti ini, Bapak Ibu, kita sebagai umat Tuhan, mari sungguh-sungguh, dan ada sesuatu yang kita perlu alami di dalam kehidupan kita saudara. Yang pertama saudara, kita sebagai umat Tuhan, ya, kalau mengalami hal-hal yang demikian,
Ya, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran datang dalam hidup kita, ya saudara, karena dengan hal yang demikian memang saudara di akhir zaman Tuhan Yesus katakan musuh terbesar manusia, musuh terbesar kita adalah ketakutan, saudara. Kalau saudara baca di dalam kitab Lukas 21, ya kita buka saudara, Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-26, ya Lukas 21 ayat yang ke-26 dikatakan demikian, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Jadi ini musuh terbesar kita di akhir zaman, saudara. Menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, saudara, musuh terbesar kita adalah ketakutan, ya saudara. Ketakutan bukan hanya membuat saudara, kita khawatir, cemas. Ketakutan, ya saudara, mendatangkan saudara, kematian juga, saudara. Ya kalau orang itu ada di dalam ketakutan, jantungnya akan terus berdebar keras, saudara. Nah, ini akan memicu sakit, ya saudara, dan juga akan memicu sakit jantung dan mendatangkan kematian, saudara. Jadi ini musuh yang terbesar, saudara. Ya, jadi saudara, dalam keadaan badai yang menerpa, membuat orang cemas, khawatir, takut, saudara, ada dua hal yang hari ini kita perlukan, saudara. Dua hal yang manusia, umat Tuhan, ya orang Kristen perlukan, saudara. Yang pertama kita lihat di dalam ayat yang ke-50, saudara. Ya, kita lihat di ayat yang ke-50, saudara. Ini yang kita perlukan hari-hari ini, saudara. Di dalam permasalahan, pergumulan, badai yang membuat kita cemas, khawatir, takut, saudara. Yang pertama, ayat 50 katakan, Markus 6 ayat 50, firman Tuhan berkata demikian. Sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya ulangi lagi, saudara. Segera Yesus atau ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya saudara, saat badai menerpa, ya gelombang menerpa, goncangan datang dalam kehidupan kita, saudara. Dan saat kekhawatiran, kecemasan, ketakutan datang, saudara, maka saudara, yang kita perlukan yang pertama adalah perkataan Tuhan, saudara. Suara Tuhan, saudara. Perkataan Tuhan, saudara. Ini yang kita butuhkan di tengah-tengah gelombang, di tengah masalah, di tengah situasi sulit, di tengah-tengah dunia sedang dilanda oleh COVID-19, saudara. Ya, yaitu perkataan Tuhan. Ya, karena perkataan Tuhan itu, saudara, mendatangkan penghiburan, mendatangkan kekuatan. Dan perkataan Tuhan itu mengandung janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Kalau ada janji-janji Tuhan, saudara, maka kita orang percaya, saudara, akan tenang, ya saudara. Kalau ada janji-janji Tuhan, saudara, ada perkataan Tuhan, saudara, itu menjadi satu jaminan di dalam kehidupan kita semua, saudara. Jadi saudara, kita butuh hari-hari ini perkataan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, setiap hari kita baca Alkitab. Kita baca firman Tuhan, saudara. Dan renungkanlah firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, saudara. Ya, jadi setiap hari, saudara, setiap pagi, saudara, isilah, saudara, hatimu dengan firman Tuhan, dengan Alkitab, saudara. Baca Alkitab, saudara. Ya, setiap hari kita baca Alkitab. Ya, masukkan firman di dalam kehidupan kita, saudara. Masukkan firman Tuhan, Alkitab ini, saudara, di dalam hati kita, saudara. Ya, sehingga Alkitab, saudara,
yang kita baca firman Tuhan itu saudara akan memberikan kekuatan yang akan menuntun langkah-langkah kehidupan kita saudara. Ya, firman Tuhan itu yang akan menjaga kehidupan kita untuk bisa tetap bersih, untuk kita bisa tetap hidup dalam kesucian, kekudusan saudara. Dan firman Tuhan juga saudara yang akan menjadi pelindungan dalam kehidupan kita. Karena Alkitab firman Tuhan yang kita baca maupun yang kita dengar lewat khotbah-khotbah saudara, itu mengandung janji-janji Tuhan dalam kehidupan setiap kita semuanya saudara. Jadi mari kita sama-sama setiap hari baca firman Tuhan. Ya, jangan hanya baca koran, jangan hanya baca berita-berita ya yang saat ini lagi tren ya, yaitu virus corona saudara. Yang semakin hari jumlahnya kita baca, kita lihat semakin meningkat saudara. Jumlah yang sembuh dengan jumlah yang meninggal saudara, lebih besar yang meninggalnya saudara. Ya, ini mendatangkan ketakutan saudara. Ya saudara, dengan berita-berita dunia ya saudara, kita menjadi cemas, menjadi khawatir, menjadi takut saudara. Tapi ketika ada firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar firman Tuhan saudara, ini yang akan menjadi kekuatan bagi kita, sehingga kita tidak takut. Hati kita akan diisi dengan damai sejahteranya Tuhan saudara. Mari hari ini kita sama-sama belajar untuk baca Alkitab, belajar untuk mendengar firman Tuhan ya saudara. Perhatikan firman Tuhan saudara. Kita belajar perhatikan firman Tuhan saudara. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 8 saudara. Ya, Yohanes pasal 6 ayat yang ke-68 saudara. Alkitab berkata demikian, firman Tuhan berkata demikian. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ya, saudara, jadi perkataan Tuhan atau firman Tuhan itu saudara ya dikatakan saudara di sini adalah perkataan hidup yang kekal saudara. Ya, akan mendatangkan kekekalan dalam kehidupan kita saudara. Ya, jadi firman Tuhan itu bukan hanya penghiburan, kekuatan ya saudara, tetapi kalau kita perhatikan firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan dalam kehidupan kita, itu adalah perkataan yang apa saudara? Hidup yang kekal, yang membawa kita ke dalam kekekalan ya saudara. Dunia ini adalah dunia yang fana, dunia yang tidak kekal saudara. Kalau kita hanya menerima berita-berita dunia saudara, ini kita menerima sesuatu yang tidak kekal buat hidup kita saudara. Jadi saudara, selain kita membaca berita-berita di dunia ini saudara, boleh kita baca berita-berita yang ada di dalam dunia ini, tetapi juga saudara jangan lupa sebagai umat Tuhan baca Alkitab, karena perkataan Tuhan itu perkataan hidup yang kekal, perkataan yang bisa membawa kekekalan buat kehidupan kita, membawa damai bagi kita semua saudara. Nah, yang kedua saudara, kita lihat di sini ayat 51 saudara. Yang kita butuhkan hari-hari ini adalah perkataan Tuhan saudara. Tapi selain perkataan Tuhan saudara, yang kita butuhkan ya saudara, di tengah-tengah badai masalah, keadaan yang penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan saudara, yang kedua yang kita butuhkan di ayat yang ke-51, firman Tuhan berkata demikian saudara. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redahlah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Yang kedua saudara, yang kita butuhkan adalah kehadiran Yesus di tengah-tengah kita. Amin saudara. Ya, kehadiran Yesus itu saudara. Ya, kita rindu saudara, Tuhan Yesus itu hadir di dalam hidup kita. Dia hadir di tempat ini, di dalam gedung gereja. Dia hadir di dalam rumah kita saudara. Ya, kehadiran Tuhan ya saudara. Ketika Yesus ada di tengah
tengah murid-murid, ada di atas perahu murid-murid, ya saudara. Berarti Yesus berada bersama-sama murid-murid saudara. Ya. Hati murid-murid tidak lagi takut, tidak lagi khawatir saudara, karena ada Yesus bersama dengan mereka. Dalam kehidupan kita juga sama saudara. Kalau Yesus hadir bersama dengan kita saudara, maka tidak ada hal yang perlu kita takutkan saudara. Ya, tidak ada hal yang perlu kita cemaskan, khawatirkan di dalam kehidupan ini saudara. Karena ada Tuhan Yesus. Dia maha kuasa, Dia maha besar, Dia dapat melakukan perkara besar. Dia dapat melakukan perkara-perkara yang tidak mungkin yang kita bisa lakukan, tapi Dia bisa kerjakan. Dia bisa melakukan mujizat dalam kehidupan kita saudara. Jadi yang hari ini kita butuhkan adalah kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya saudara? Biar Tuhan bisa hadir dalam kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 18 ayat 19 saudara. Matius pasal yang ke-18 ayat 19 sampai 20 saudara. Firman Tuhan berkata demikian di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 19 sampai 20 saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, prakteknya saudara, ya. Kalau kita saudara, dikatakan 2-3 orang berhimpun, berkumpul di dalam namaku, di situ ada di tengah-tengah mereka. Jadi saudara, yang pertama ya saudara, untuk menghadirkan Tuhan ya di tengah-tengah keadaan yang seperti ini dan himbauan dari pemerintah untuk kita tinggal di rumah masing-masing ya saudara, yaitu saudara kita bersama dengan keluarga, suami, istri dan anak-anak, dan juga dengan saudara, mungkin anggota keluarga yang ada saudara, kita berdoa bersama saudara. Kita mungkin baca firman Tuhan bersama-sama saudara. Karena dikatakan 2-3 orang berhimpun, berkumpul di dalam nama ya saudara Tuhan, maka Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia ada di tengah-tengah kita saudara. Jadi lewat nikah rumah tangga, Tuhan bisa hadir, Tuhan bisa datang, bisa berhadirat di dalam rumah kita, di dalam nikah kita saudara. Ketika 2-3 orang mau berkumpul, ya berseru, mungkin berdoa pakai nama Tuhan. Ya kalau kita berdoa saudara, sama-sama berdoa diakhiri dengan nama Tuhan Yesus saudara. Ya, jadi di situ ada Tuhan ya saudara. Di rumah ada Tuhan saudara. Ya, di mana-mana saudara, mungkin di kantor ya, kita mungkin di luar, kita bersama dengan orang-orang percaya, berkumpul hanya berdua, bertiga saudara, ya bercerita tentang Yesus saudara, memanggil nama Tuhan Yesus lewat doa saudara, maka Alkitab katakan juga saudara, Tuhan ada di sana saudara. Tuhan hadir juga di tengah-tengah mungkin kesibukan kita, di tempat usaha kita, mungkin juga di tempat kita sedang berkumpul bersama dengan teman-teman kita saudara. Tuhan hadir di sana saudara. Dan juga saudara, ketika kita 2-3 orang berhimpun di dalam rumah Tuhan untuk beribadah saudara, maka Tuhan juga hadir di tengah-tengah kita saudara. Jadi saudara, saat kita berhimpun, berkumpul ya saudara, 2-3 orang ya berseru memanggil nama Tuhan, atau berdoa, atau kita memanggil Tuhan ya saudara, maka Tuhan ada di tengah-tengah kita saudara. Ya, tadi ayat 20 di sini dikatakan saudara, ya. Sekali lagi saya akan bacakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Ya, kalau kita berkumpul dalam nama Tuhan saudara,
Ya, mungkin kita berdoa, mungkin kita bersharing-sharing firman Tuhan, saudara. Mungkin kita bersaksi, mungkin kita saudara, memberitakan Injil, saudara. Nah, di situ aku ada di tengah-tengah mereka, ya saudara. Jadi saudara, kehadiran Tuhan kita butuhkan di tengah-tengah situasi yang seperti ini, saudara. Ya, di rumah, di gereja, di mana kita berada, ayo kita menyeru pakai nama Tuhan, kita bersaksi, kita cerita tentang Yesus, saudara, maka Tuhan ada di sana, saudara. Ya, waktu kita berdoa, Tuhan ada di sana, saudara. Jadi mari, saudara, ini salah satu cara kita, saudara, untuk menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kita dengan berkumpul bersama, bersekutu bersama, beribadah bersama, komsel, kelompok kecil bersama, saudara. Itu, saudara, Tuhan hadir. Ya. Atau kita sedang memuji, menyembah Tuhan, atau kita sedang berdoa, saudara, percaya Tuhan juga hadir waktu kita ada sedang dalam penyembahan, ada di dalam doa kita, saudara. Tuhan juga hadir di sana, saudara. Jadi mari dimanapun kita berada, kita mau hadirkan Tuhan, ya, menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, saudara, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah sidang jemaat Tuhan juga Tuhan hadir di sini, saudara. Nah, kalau Tuhan hadir, ya saudara, kita akan lihat hasilnya, saudara. Ya, kalau Tuhan hadir, saudara, ayat 51, saudara, dikatakan demikian, saudara. Ya. Ayat 51, saudara. Kembali lagi dalam kitab Markus pasal 6 ayat 51. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redahlah, ya saudara. Maka saudara, angin redah. Artinya masalah-masalah dapat redah, saudara. Masalah pergumulan, ya badai, ya saudara, diselesaikan oleh Tuhan, saudara. Tuhan yang menyelesaikan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran kita, pergumulan kita, masalah kita, Tuhan menyelesaikan, ya saudara. Ada bagian kita yang harus kita buat sebagai umat Tuhan, ya, di dalam menyelesaikan persoalan masalah, saudara, ya, yaitu dengan kita percaya Tuhan Yesus, kita bersandar sama Tuhan, berserah sama Tuhan, dan juga melakukan bagian-bagian kita, ya saudara, ya, yang mungkin diperintahkan Tuhan lewat firman-Nya bagi kita, saudara. Tetapi juga, ya, bagian Tuhan, bagian kita yang kita kerjakan, tapi ada bagian Tuhan, ya saudara. Tuhan yang akan menyelesaikannya. Tuhan yang berperang di depan kita. Tuhan yang menanggung pikulan kita, saudara. Nah, di sini, saudara, ketika ada Tuhan di tengah-tengah kita, ya, Tuhan bersama dengan kita, saudara, maka angin menjadi reda, ya saudara. Waktu Tuhan naik ke atas perahu, saudara, ya, saudara, maka angin sakal itu, saudara, angin kencang yang datang dari depan perahu mereka, saudara, berhenti, saudara, ya, angin menjadi reda, berhenti. Masalah yang dihadapi murid-murid selesai, saudara. Karena kehadiran Tuhan, karena Yesus yang bekerja, saudara, karena Yesus yang menyelesaikan masalah mereka. Yang kedua, saudara, yang terakhir hasilnya, ayat 51 juga, saudara, bahwa mereka sampai pada tujuan, saudara. Ya, mereka sampai ke seberang, ya saudara. Mereka sampai, ya saudara, pada tujuan, ya saudara. Ya saudara, saya percaya, ya, mungkin ada masalah-masalah yang saat ini sedang melanda kehidupan kita, saudara. Masalah-masalah pergumulan ini yang melanda juga Indonesia, kota kita juga, saudara. Saudara, kalau kita menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kita, saudara, mungkin saat ini kita perjalanan ekonomi bangsa, perjalanan ekonomi kita, saudara, sedang mandek, ya saudara. Yang usahanya mulai sepi, bahkan merugi, saudara. Saudara mungkin tidak bisa lagi buka usaha, saudara, karena hal yang demikian, ya saudara.
Ya, tapi saudara, kalau kita hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita dan mengizinkan Tuhan yang menyelesaikan masalah-masalah ini juga saudara, dan kita percaya kepada Tuhan saudara, maka pada akhirnya kita akan juga sampai pada tujuan saudara. Tuhan bukan hanya menyelesaikan saudara, tapi juga semua yang masalah yang merintangi perjalanan kita dalam hal yang rohani maupun yang jasmani, Tuhan juga akhirnya menyelesaikan dan akhirnya kita juga sampai pada tujuan kita saudara. Ya, bahkan juga bukan hanya perjalanan kita di dunia, tetapi juga perjalanan kita menuju Yerusalem baru. Ya, saudara, kita juga akan bisa sampai ke kerajaan Allah yang kekal itu saudara. Jadi mari yang kita butuhkan hari-hari ini yaitu dua hal, perkataan Tuhan saudara. Ya, firman Tuhan ya saudara, dan juga kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, saudara, biar hari ini saudara, apa yang kita sudah pelajari, yang kita dengar lewat firman Tuhan, mari saudara, hari-hari ini kita juga bisa praktekkan dalam kehidupan kita saudara. Untuk kita sama-sama saudara belajar setiap hari, setiap waktu juga kita belajar baca Alkitab, ya, dengarkan perkataan Tuhan dalam kehidupan kita, terutama dalam masa sulit sukar saudara, apa yang Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita. Ayo cari hari-hari ini Tuhan saudara, dan baca firman-Nya saudara, dan kita sama-sama sharing, sama-sama berdoa, berhimpun ya saudara, di rumah kita masing-masing maupun juga dengan saudara seiman kita saudara. Dalam nama Yesus Dia hadir di tengah-tengah kita saudara, dan percaya saudara, Tuhan bertindak, bekerja, menolong kita, menyelesaikan masalah kita, dan membuka jalan-jalan baru bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua saudara. Mari kita sama-sama mau tundukkan kepala kita saudara. Kita berdoa saudara. Haleluya, terima kasih Bapa. Kami datang di hadapan-Mu, kami mengucap syukur kalau Tuhan di tengah-tengah masalah di mana Tuhan COVID-19 ini sedang menerpa seluruh dunia, bahkan juga bangsa kami Indonesia Tuhan, dan juga kota kami yang kami kasihi Jakarta ini Tuhan. Tuhan, biar hari-hari ini Tuhan, kalau juga COVID-19 ini bukan hanya membuat kesehatan orang-orang yang terkena mengalami sakit penyakit, bahkan sampai kehilangan nyawa dengan kematian. Bahkan juga Tuhan dapat melanda krisis ekonomi sehingga ada kesukaran-kesukaran Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, di tengah situasi yang demikian, Tuhan Engkau melihat kami Tuhan, Engkau melihat setiap kami umat-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan bertindak. Dan bagian kami Tuhan hari-hari ini yang kami perlukan adalah mendengarkan Tuhan, mendengarkan perkataan-Mu, suara-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan juga yang kami perlukan Tuhan, kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, maka kecemasan, kekhawatiran, ketakutan kami akan sirna. Dan kami percaya juga Tuhan Kau bertindak, bekerja Tuhan, untuk menolong kami, menyelamatkan kami, bahkan menyelesaikan pergumulan-pergumulan hidup yang saat ini kami dan umat-Mu Tuhan alami Tuhan. Tuhan, biar kiranya apa yang kami dengar firman-Mu ini mungkin sampai di sini hamba teruskan kepada umat-Mu Tuhan. Tapi firman-Mu akan terus berbicara kepada kami Tuhan. Biar materaikan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa firman Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia. Firman-Mu akan bekerja dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu dan Roh Kudus bagaikan kedua uluran tangan-Mu ya Tuhan.
Biar tangan belas kasihan-Mu Tuhan Engkau turunkan atas kehidupan setiap kami Bapa. Biar kalau kami ada yang sakit Tuhan, biar Tuhan jamah kami Tuhan. Biar oleh tangan belas kasih-Mu Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit kami di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Kalau saat ini kami diterpa dengan badai masalah, pergumulan-pergumulan, beban berat Tuhan, biar kiranya Tuhan Yesus Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami. Engkau yang akan membukakan jalan-jalan penyelesaian bagi kami. Engkau tidak membiarkan kami sendiri menghadapi masalah pergumulan hidup ini ya Tuhan. Apapun masalah kami, baik dalam nikah rumah tangga, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi kami Tuhan, baik dalam ekonomi, keuangan kami Tuhan, berikan kepada kami semua kekuatan jalan keluar Tuhan, dan kemenangan pada akhirnya Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu Tuhan, Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biar kiranya Tuhan kami serahkan semua yang firman Tuhan telah hamba beritakan Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau Tuhan Yesus yang bekerja di dalam kehidupan setiap kami, dan Tuhan yang akan menolong kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya saudara, kita juga berdoa saudara, ya untuk bersyafaat, dukung dalam doa juga saudara, untuk Indonesia, ya saudara, untuk terus hari-hari ini berdoa bagi bangsa kita Indonesia. Kita mau bersyafaat untuk Indonesia, untuk kota-kota yang ada di Indonesia dan juga Jakarta ini saudara, agar pelindungan Tuhan dan juga pemulihan, kesembuhan yang dari Tuhan hadirkan untuk Indonesia ya saudara. Dan juga Tuhan pulihkan bukan hanya orang-orang yang sakit yang terkena virus corona ini saudara. Tuhan juga akan pulihkan juga ekonomi Indonesia ini saudara. Kita juga doakan untuk pemerintah saudara. Yang kedua kita doakan untuk pemerintah, dan juga doakan saudara Bapak Presiden kita, dan kita doakan juga untuk para medis dan para dokter dan suster yang ada di garis depan untuk apa saudara? Untuk mereka menangani orang-orang yang sakit terkena virus corona ini saudara. Doakan juga untuk gereja Tuhan di tempat ini, dan juga doakan saudara agar umat Tuhan bisa juga akan kembali untuk beribadah ya saudara. Ya ini pokok doa bagi kita. Nanti saudara-saudara kita bisa bawa pulang di rumah kita masing-masing. Terus kita doakan semuanya ini saudara, agar semua dipulihkan oleh Tuhan. Ya, saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Ya, saudara, kita akan berdoa, saudara. Ya. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah hari ini ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan, Engkau yang telah menyertai memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sebentar kami akan akhiri, kami akan pulang ke tempat masing-masing. Dan kiranya Tuhan Yesus yang akan terus sepanjang minggu ini berserta dengan kami. Ulurkan tangan kemurahan-Mu atas kami semua ya Tuhan. Biar kami boleh mendapatkan belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Kami boleh mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan yang ajaib Tuhan. Dan Tuhan, pemagaran-Mu juga Tuhan, pelindungan-Mu Tuhan, Engkau berikan atas setiap kami. Segala bala-bala penyakit sampar yang menular dan juga virus corona Tuhan tidak menghinggapi, tidak mengenai setiap kami ya Tuhan. Karena kami percaya ada pelindungan Tuhan. Dan Tuhan juga yang memberikan kepada kami kesehatan. Tuhan memberikan kepada kami juga berkat-berkat-Mu Tuhan. Mari kita arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa,
cinta kasih, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya bersama Roh Kudus yang meneguhkan, menguatkan, mendewasakan kita dari siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Yang percaya di dalam nama Yesus, mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati kita semua.